Sahabat sedharma, terimalah salam Buddhis kami. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddha. Perkenalkan dengan Bodhi Mitra dan rekan saya Wasanti Rasmi. Kami akan memimpin Puja Bakti pada pagi hari ini. Puja Bakti akan dilaksanakan dengan pembacaan parita-parita suci dalam bahasa Pali. Marilah kita mempersiapkan diri untuk memulai kebaktian pada pagi hari ini. Seluruh umat dipersilahkan berdiri di belakang matras dan bersikap anjali. Data pendupaan halaman 7. Nama Karagata, halaman 9. Syair penghormatan. Bagawa yang maha suci telah mencapai penerangan sempurna. Dharma telah dibabarkan dengan sempurna oleh Bagawa. Sangga siswa Bagawa berperilaku baik. Di hadapan Buddha, Dharma dan Sangga, aku bersujud. Arahang. สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสั
Buddha Bhagawa Buddhang Bhagawanta Abhiwademi. Namo Buddhaya. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Namo Dhammaya. Supatipano Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami. Namo Sanggaya. Umat dipersilakan duduk dan bersikap anjali. Wandana halaman 16. Syair penghormatan. Terpujilah Sang Hyang Adi Buddha yang Maha Esa, Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, dan semua bodhisatwa Maha Satwa. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Sarve Bodhisattvaya Mahasattvaya. Namo Sarve Bodhisattvaya Mahasattvaya. Namo Sarve Bodhisattvaya Mahasattvaya. Tisarana halaman 17. 3 perlindungan. Marilah kita menyatakan diri berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha untuk kedua kalinya dan untuk ketiga kalinya berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dutiyampi Dhammang saranang gacchami, Dutiyampi Sanghang saranang
sarenang gacami tatiampi dhammang sarenang gacami tatiampi sanghang sarenang gacami. Pancasila halaman 18. 5 sila. Dengan melaksanakan sila, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berucap yang tidak benar, tidak meminum minuman keras, akan membuahkan hasil terlahir di alam bahagia, memperoleh kekayaan dan mencapai nirwana. Marilah kita menyatakan tekad, berusaha melatih diri melaksanakan 5 sila. Panatipata Weramani Sikapadang Samadhyami Adinna Dana Weramani Sikapadang Samadhyami Kamesu Nicacara Weramani Sikapadang Samadhyami Musawada Weramani Sikapadang Samadhyami Surameraya Majapamadatana Weramani Sikapadang Samadhyami. Buddha Musati, Dhamma Musati, Sangha Musati, halaman 19. Perenungan terhadap Buddha, Dharma, dan Sangha. Marilah kita melakukan perenungan terhadap Buddha, Dharma, dan Sangha. Demikian sesungguhnya Bagawa yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, sempurna pengetahuan serta tingkah lakunya, sempurna menempuh jalan, pengenal segenap alam, pembimbing manusia yang tiada taranya, guru para dewa dan manusia, Buddha yang bangun, junjungan yang dimuliakan. Dharma telah dibabarkan sempurna oleh Bagawa, berada sangat dekat, tidak dibatasi oleh waktu, mengundang untuk dibuktikan, menuntun ke arah pembebasan, dapat diselami oleh orang-orang bijaksana dalam batin masing-masing. Sangga siswa Bagawa berperilaku baik. Sangga siswa Bagawa berperilaku lurus. Sangga siswa Bagawa berperilaku benar. Sangga siswa Bagawa berperilaku patut. Mereka 4 pasang makhluk terdiri dari 8 jenis makhluk suci. Itulah Sangga siswa Bagawa, patut dimuliakan dan menerima persembahan, patut disambut dengan ramah, patut menerima pemberian, patut dihormati, lapangan untuk menanam jasa yang tiada taranya di alam semesta. Iti piso Bagawa Arahang Sama Sambuddho Ija Carana Sampano Sugato Lokawidiyu Anutaro Purisa
Esa Dhamma Sarati Satta Dewa Manusanang Buddho Bhagavati Swakato Bhagavata Dhammo Sanditiko Akaliko Ehipasiko Opana Iko Pacetang Weditado Inyuhiti Supatipano Bhagavato Sawaka Sanggo Ujupatipano Bhagavato Sawaka Sanggo Nyayapatipano Bhagavato Sawaka Sanggo Samicipatipano Bhagavato Sawaka Sanggo Yadidang Cattari Purisa Yugani Ata Purisa Pugala Esa Bhagavato Sawaka Sanggo Ahuneo Pahuneo Dakineo Anjali Karanio Anutarang Punya Ketang Lokasati. Saudara-saudari dalam Dharma, marilah kita sejenak melaksanakan meditasi yang pada hari ini akan dibimbing oleh pemimpin kebaktian. Kepada pemimpin kebaktian kami persilakan. Sahabat sedharma, kini tiba saatnya kita berlatih meditasi duduk di pandu. Pilihlah postur duduk yang nyaman dan rileks. Jika Anda duduk di kursi, izinkan kaki Anda menyentuh ke lantai. Jika Anda duduk di matras, izinkan kedua lutut beristirahat menyentuh matras atau lantai. Punggung tegak namun rileks dengan tidak bersandar pada apapun. Dada tidak membusung atau membungkuk. Kedua telapak tangan bisa saling bertindihan. Kedua ibu jari bisa saling bersentuhan membentuk sebuah lingkaran kecil dan letakkan di atas pangkuan kaki. Bahu rileks, kepala tegak, hadirkan seulas senyuman kecil di wajah sehingga otot-otot wajah menjadi rileks. Bawa pandangan mata turun ke bawah atau izinkan mata terpejam. Bernafas masuk, saya merasakan dan mengenali sensasi nafas masuk. Bernafas keluar, saya merasakan dan mengenali sensasi nafas keluar. Nafas masuk, nafas keluar. Bernafas masuk,
Saya mengikuti nafas masuk dari awal hingga akhir. Bernafas keluar, saya mengikuti nafas keluar dari awal hingga akhir. Mengikuti nafas masuk, mengikuti nafas keluar. Menyadari seluruh tubuhku, saya bernafas masuk. Merilekskan seluruh tubuhku, saya bernafas keluar. Menyadari tubuh, merilekskan tubuh. Tersenyum pada tubuhku, saya bernafas masuk. Melepaskan semua ketegangan yang ada di tubuhku, saya bernafas keluar. Tersenyum pada tubuh, melepaskan ketegangan. Merasakan sukacita, saya bernafas masuk. Merasakan bahagia, saya bernafas keluar. Merasakan sukacita, merasakan bahagia. Hadir pada saat ini, saya bernafas masuk. Menikmati saat ini, saya bernafas keluar. Hadir pada saat ini, menikmati saat ini. Demikianlah akhir dari sesi meditasi duduk kita. Gerakan kedua telapak tangan secara perlahan. Gerakan tubuh perlahan. Rangkapkan kedua telapak tangan di depan dada. Silakan membuka mata. Terima kasih kepada pemimpin kebaktian yang telah membimbing meditasi hari ini. Saudara-saudari dalam Dharma, tiba saatnya kita mendengarkan pembabaran Dharma yang pada hari ini akan disampaikan oleh Upasika Pandita Metasuri Citradi dengan topik Takdirkah. Sebelumnya, saya akan membacakan profil singkat dari Upasika Pandita Metasuri Citradi. Beliau merupakan ibu dari dua putra dan satu putri. Dipanditakan tahun 1982 oleh Bante Ugadamo. Aktif di International Conference on Buddhist Women, Sakyadhita Conference, sebagai penceramah.
Beliau merupakan Ketua Umum Wanita Buddhis Indonesia periode 2003 sampai 2013 dan saat ini menjabat sebagai Dewan Pengawas Majelis Budayana Indonesia. Kepada Upasika Pandita Metasuri Citradi kami persilakan. Terima kasih. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Saya baru pertama kali ke sini, izinkan saya untuk sedikit memberikan sharing tentang Dharma ya. Saya duduk aja ya atau berdiri, karena saya semampai loh, semeter tak sampai. Oke, topik, saya duduk aja nggak apa-apa ya. Topik yang saya akan bawakan adalah tentang takdirkah. Takdirkah kehidupan kita pada saat ini? Ini perlu, karena apa? Karena orang tuh sering bertemu sama saya, sering nanyain, oh saya nggak mau Bu jadi umat Buddha deh, saya sekarang pindah merek. Kenapa? Gak enak, udah dibilang takdir. Kalau saya jatuh dibilang karmamu, syukurlah itu karmamu. Jadi saya nggak bisa mengubah hidup saya. Saya ingin dong mengubah hidup saya ke arah yang lebih baik. Saya nggak mau ditakdirkan gitu. Sekarang benarkah kita umat Buddha sudah ditakdirkan seperti ini? Saya juga pengen bebas Bu, pengen enak gitu kan. Next. Operate. Oh, mundur lagi coba. Oh, sorry. Ini nggak kepake ya? Oke, next. Saya berdiri saja deh ya. Atau saya duduk ngadap ke sana. Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada yang di sebelah kanan ya. Apa sih bedanya takdir dengan karma? Karma itu perbuatan. Kalau hukum karma itu bukan berarti hukum balasan. Kalau orang jatuh, saya sebel nih sama si A. Begitu dia jatuh, syukur karma kamu tuh. Gitu. Kok kita yang menentukan karma orang? Kalau kita ngomong syukur karma kamu tuh, gitu. Itu artinya kita nyukurin orang. Kita bersyukur atas penderitaan, kesusahan yang telah dia alami. Karena saya tidak suka dengan dia. Hukum karma enggak seperti itu. Hukum karma adalah hukum sebab akibat. Teman-teman tetangga kita sekarang sudah bilang hukum tuai tabur tuai. Ya sama aja hukum karma. Iya kan? Itu sama aja tabur tuai dengan hukum karma. Itu adalah hukum sebab akibat. Karma sering dikonotasikan dengan negatif. Seperti saya ngomong. Saya kebaktian di sini, begitu mobil saya keluar, spionnya disenggol sama mobil sebelah. Sebel kan saya. Nanti begitu dia juga keluar, begitu dia keluar dia juga disenggol sama mobil lain. Syukur, karma tuh. Senggol spion saya disenggol gitu. Itu bukan hukum karma. Itu mensyukuri penderitaan orang lain karena kita tidak suka. Jadi kalau kita udah ngomong syukur karma lu sih gitu, puaskan kita, itu umat Buddha. Padahal sebelum kita kebaktian kita ngomong sebelum selesai sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia kecuali si acing yang saya sebel. Suka gitu kan? Nah itu mobilnya jadi senggol kita udah ngomel-ngomel. Kadang-kadang lagi sebel sama orang nih. Mestinya kita ngomong sabe sata bawantu sukitata, termasuk ci acing gitu. Jangan bilang kecuali ci acing yang saya sebel. Hukum karma tuh sering dikonotasikan negatif karena kita sendiri umat Buddha sering mengartikannya negatif. Jadi orang melihat orang beragama agama Buddha itu bagaimana, mereka melihat perilaku orang beragama Buddha.
Iya kan? Kalau kita berkonotasi negatif tentang karma, mereka berpikir karma itu negatif, orang dia aja Buddhis begitu kok. Gitu. Karma sering dikonotasikan negatif, karma bukan hukum pembalasan. Karma bukan hukum pembalasan, makanya jangan ngomong syukur tadi sih nyenggol spion saya, syukur tuh dibales gitu. Karma bukan hukum pembalasan. Lagi pula siapa yang sempet ya nyatet-nyatetin karma orang, ini si ini nanti dibalesnya si ini nanti dibalesnya begini gitu. Nggak ada yang sempet nyatet-nyatetin. Nasib atau takdir, nasib dan takdir menurut kamus bahasa Indonesia itu sama. Nasib atau takdir artinya kehidupan seorang yang telah ditentukan makhluk lain di luar diri kita. Dari lahir sampai meninggal, itu nasib atau takdir. Jadi nasib saya, takdir saya dari lahir sampai meninggal itu sudah ada tulisannya, sejarahnya. Kan suka dibilang, ini yang lahir, homia nih anak, pipinya tembem kayak saya nih. Pipinya tembem katanya, nanti dia kaya. Kalau mukanya tirus, aduh susah lah, hidupnya susah. Kalau zaman dulu ya, zamannya saya itu, kalau calon mertua mau ketemu menantu, dilihat dulu mukanya, ayo ketemuin mama papa. Kalau mukanya tirus, mau homya. Kalau mukanya tembem, homya katanya. Banyak hokinya. Benar nggak sih? Saya jadi pengen tanya nih, buktiin nih. Benar nggak? Kalau dia mukanya tembem, nggak kerja, males, homya nggak? Enggak. Jadi nanti kalau takdir tuh kayak gitu tuh dibilang, nanti ya aku suami istri berantem. Oh, aku ini sio macan, istrinya sio kelinci. Nggak bagus. Takdirnya nggak bagus. Kenapa? Macan makanannya kelinci. Jadi tuh istri kalau digebukin gitu ya, ya udah takdir saya kan macan, saya kan kelinci, dia kan macan. Ya udah biarin, terima aja, udah takdir saya kok. Aku nanti ya kalau mau hoki nanti umur 40 baru rezekinya terbuka, ada sinar dan mesti kawin 2 kali. Astaga. Jadi tuh bini dibuang gitu ya, hokinya setelah kawin 2 kali. Kenapa? Udah takdirnya kok. Kalau nggak mau seperti itu ya kias lah, kasih saya bikin kiasan, tahu ya kias ya. Nanti cari lebah yang di dalam kelapa, cari nggak ketemu. Wah kalau nggak cari nggak ketemu, sini kasih saya duitnya, nanti saya yang cari. Untuk menghindar dari takdir itu, lah kita dibohongin karena percaya takdir. Nah, takdir adalah kehidupan seseorang yang ditentukan oleh makhluk lain di luar diri kita dari lahir sampai meninggal. Karena ditentukan oleh makhluk lain di luar diri kita, kita tidak bisa ubah. Kehidupan kita ke depannya, kita mau seperti apa, bisa gak kita ubah? Bisa. Baru-baru ini ada kejadian loh yang sangat viral gitu ya, kontroversi. Ada orang tua, ya saya langsung to the point, anak yang merusak reputasi orang tuanya. Sekarang saya tanya ibu-ibu, mau gak punya anak yang berkualitas atau anak yang merusak reputasi orang tuanya? Buddha mengatakan anak itu ada yang kualitasnya sama dengan orang tuanya, sama kualitas moralnya, ya tingkah lakunya, tingkat kehidupannya itu sama dengan orang tuanya. Ada yang lebih tinggi dari orang tuanya, ada yang lebih rendah dari orang tuanya. Kalau anak yang lebih tinggi dari orang tuanya bagus, dia bisa mengangkat derajat hidup kita, bisa mengajarkan kepada kita, ayo lo mama kita liamkeng lo. Oh mama dulu gak pernah ke wihara, sini mama saya ajarin. Nih begini nih ma, gitu. Tuh anak yang berkualitas, dia bisa mengangkat derajat orang tuanya. Dia juga memupuk karma baik. Mama gak bisa pakai HP nih, gimana caranya? Ini ma, nah ini mama pencet ini, nanti lama-lama mama bisa.
itu anak yang baik. Dia kualitasnya lebih tinggi daripada orang tuanya, mengangkat orang tuanya untuk berkualitas. Ada anak yang lebih rendah kualitas daripada orang tuanya. Kita udah didik, kita udah asuh, ternyata dia bukan menyakiti lah, moralitasnya kurang, bahkan rendah sekali. Kalau kita bilang, "Mah, ajarin dong mama, ajarin ini." Aduh, si mama nih kurang gaul ya. Masa gini aja nggak bisa toh? Udahlah, utak-utik sendiri. Dia tidak ingin mengangkat derajat orang tuanya. Sekarang pertanyaan saya, dengan adanya melihat kejadian Rubicon, tahu ya kejadian Rubicon ya? Kita bisa nggak mengatur anak kita menjadi anak yang berkualitas? Mau nggak keturunan kita lebih baik? Tentu pasti harus. Apalagi kita keturunan yang sipit-sipit nih kayak saya nih, ini ya. Kita harus menentukan anak kita supaya lebih baik, supaya ketika kita tidak ada, dia bisa tetap hidup. Setuju nggak? Setuju pasti ibu-ibu, bapak-bapak. Nah, next. Tadi saya sudah bilang karma bukan hukum pembalasan. Mundur lagi. Oh ini, oke. Hukum karma. Hukum karma itu semua yang kita alami, baik atau buruk, merupakan buah perbuatan kita sendiri tanpa adanya campur tangan dari luar. Jadi kita nggak diatur-atur oleh orang luar. Kita yang mengatur kehidupan kita sendiri. Kita sendirilah arsitek kehidupan kita. Karena itu kita optimis dapat dan sanggup mengubah keadaan hidup kita. Kita sendiri yang mengatur diri kita, ya. Kalau takdir atau nasib, semua yang kita alami merupakan pemberian dari Yang Maha Kuasa. Dia berkuasa banget atas hidup kita. Dialah arsitek kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan, penentu semua keadaan hidup kita adalah Dia. Karena itu kita pesimis dapat mengubah keadaan hidup kita. Kalau takdir tuh kebanyakan orang nasib. Udahlah, nasib saya memang kayak begini. Next. Munculnya Buddha bukan untuk mencuci dosa. Ingat ya, adanya Buddha bukan untuk mencuci dosa. Jangan boleh ngomelin orang sembarangan. Nanti datang ke wihara mau cuci dosa. Kalau begitu nanti di depan banyak mesin cuci. Di depan wihara banyak mesin cuci kan? Karena mau cuci dosa. Jadi munculnya Buddha bukan untuk mencuci dosa, bukan untuk menghancurkan orang jahat. Orang jahat mau dihancurkan oleh Buddha? Enggak. Ya, tetapi mengajak untuk memahami perbuatan jahatnya, dan untuk orang jahat itu kalau sudah paham dia akan mengakui kesalahannya, dia bisa berbuat baik. Ya. Jadi Buddha itu enggak menghancurkan orang jahat. Next. Nah, dengan adanya takdir, kita tahu takdir, sekarang kita lihat perubahan dunia itu sangat cepat sekali. Apakah kita harus terima perubahan itu sebagai takdir? Kita harus mengikuti perubahan zaman. Kalau enggak kita tergerus ya. Siap atau tidak, perubahan pasti akan selalu terjadi. Karena tanpa ada perubahan tidak ada akan kemajuan. Ada perubahan, kita harus beradaptasi dengan perubahan itu. Contohnya nih, mungkin ada yang sudah tua setua saya. Saya rasa ini dewasa semua. Ada yang setua-setua saya. Dulu ya, yang umur 60-an ke atas deh ya. Coba ingat dulu waktu kita remaja. Saat kita remaja itu, kalau pakai celana sobek, celana jeans sobek, papa pasti ngomong, "Hei, jangan pakai, malu. Nanti kiranya papa nggak sanggup kasih kamu baju." Betul nggak? Diumpetin, nggak boleh dipakai. Kalau kita pakai juga, jangan. Nanti papa sobek sekalian, gitu kan? Sekarang kita nganterin cucu kita belanja, ini bagus nih dek, nih bagus, popo mah kurang gaul, yang ini po, loh dengkulnya bolong, kurang gaul popo ini katanya. Jadi itu perubahan zaman. Kalau kita tetap suruh paksa cucu kita, anak kita pakai yang ini, nggak bisa, malah kita jadi ribut sama anak sama cucu, iya nggak? Itu perubahan zaman, mau nggak mau kita harus beradaptasi. Buddha aja
tidak menyuruh kita untuk pakai pakaian baju India kan. Buddha itu menyebar ke seluruh dunia dengan mengadaptasi kebudayaan setempat. Kita umat Buddha apa harus pakai baju India? Enggak. Kita boleh kok pakai baju sesuai dengan adat kita, tapi kita tetap bisa melaksanakan dharma, bisa beradaptasi. Manusia itu yang penting beradaptasi, ya. Lalu dengan adanya perubahan zaman yang sangat cepat, sekarang lagi zaman digital. Jejak digital ini sangat penting. Saya berpesan nih kepada teman-teman yang masih aktif produktif kerja, jangan pakai IG atau menyebar ngomel-ngomel, mencaci orang di medsos. Itu jejak digital loh. Saya kalau mau pakai karyawan, saya terima lamaran, ada fotonya, saya cari di medsos. Karena ketika wawancara saya ketemu dia paling lama 2 jam saya ngomong. Betul gak? Tapi kalau saya tahu jejak medsosnya, oh ini orang suka mencaci orang. Mau gak punya karyawan yang suka mencaci orang? Oh ini orang sifatnya begini, begitu. Itu dicari dari jejak digital. Ibu-ibu, anak gadis, yang perempuan, yang laki, itu jejak digitalnya ketahuan. Jadi jangan suka oversharing. Jejak digital itu penting. Tahukah Anda, ketika kita akan pergi minta visa ke satu negara, jejak digital itu menjadi acuan dia untuk kita mengajukan visa. Padahal saya bingung loh, uang jaminan udah saya bayar, ini sudah bayar, ini sudah bayar. Kok saya ditolak masuk ke negeri itu? Dari mana dapatnya? Bingung kan kita? Dari jejak digital. Jadi kita ini sekarang punya alat canggih, tapi kita harus kontrol jejak digital kita. Karena ini pun nanti kita bisa dibully orang. Ya, ini saya pesen nih, karena ini sangat penting jejak digital. Sekarang saya ingin mengenal si A atau si B. Saya kenal Prof ini, saya mau tahu ini orang siapa. Saya cari jejak digitalnya. Oh ini, oh dia spesialis onkologi. Oh dia onkologi, saya tahu. Jadi jejak digital itu penting. Nah, karena jejak digital ini bisa menimbulkan masalah seperti yang soal Rubicon itu. Jadi kita jangan melakukan kesalahan sekecil apapun, karena yang kecil-kecil itu nanti bisa membawa hal-hal yang besar. Ya, jadi jangan kita oversharing. Nah, dalam perubahan yang sangat cepat ini bisa membawa dampak besar bagi kesehatan mental. Banyak orang yang punya jejak digital, wah, saya lihat TikTok, saya lihat si A, si B tasnya, tasnya aja 4 juta, banding 4 juta, 200 juta. Akhirnya saya jadi kepengen juga seperti mereka. Kalau nggak dapat kan stres. Kalau suami nggak ngasih jajan yang cukup, nanti lama-lama saya nggak cukup untuk beli tas. Suami pun begitu. Ada yang jamnya, coba sekarang jamnya lihat nih, Rolex nggak? Atau sekarang yang berliannya banyak tuh di pinggirnya. Itu kan kalau nggak dapat jadi stres. Akhirnya suami istri jadi konflik. Itu karena perubahan zaman yang terlalu cepat. Next. Perubahan itu bisa terjadi, kita menjadi bisa konflik. Apa penyebab konflik? Selain konflik diri sendiri, konflik perubahan alam. Nah, yang paling sering kita dengar sekarang gempa bumi, berpotensi tsunami nggak, gunung meletus, itu bencana alam. Ini bencana alam bisa jadi konflik ya, pembakaran hutan, rawan pangan, terus pandemi. Ini juga bisa jadi konflik keluarga, konflik antar kelompok, konflik antar negara. Lalu perubahan tatanan sosial. Perubahan tatanan sosial karena medsos tadi kita lebih mengejar materi.
Kita lebih mengejar materi loh, lebih mengejar status, persaingan ketat. Sekarang kita ini banyak yang lebih mengejar materi. Karena saya tidak keren, saya tidak diterima oleh pergaulan saya. Teman-teman saya nih, kalau lagi datang ketemu, tasnya aja ditaruh brok di meja. Lebih mengejar materi daripada inner beauty. Laki-laki juga lebih mengejar materi, mobilnya mau yang bagus. Nah, status itu sangat penting karena persaingan ketat itu penyebab konflik ya. Kehidupannya sangat konsumtif. Sekarang ini kalau belanja konsumtif, kadang-kadang kita belanja, ini jujur ya, baju itu di IG itu dia nawarin saya. Biasa pedagang online itu kalau kita pernah beli baju sama dia pasti tawarin lagi, tawarin ulang kan. Kadang kita punya baju yang lalu tuh belum dibuka, belum dipakai, udah beli lagi. Konsumtif nggak kita? Konsumtif. Kita beli bukan berdasarkan kebutuhan, tapi berdasarkan keinginan. Ya. Lalu pengaruh medsos, itu seperti yang tadi saya katakan, pengaruh medsos. Next. Nah, ini akhirnya konflik. Orang kalau konflik itu mudah tersinggung, curiga aja, tidak bisa menghargai orang, kesepian, tidak percaya diri, pujian bisa menjadi umpatan. Kalau kita lagi konflik ya, kita konflik sama, ya contohnya lah konflik dengan pasangan hidup, dipuji itu kedengarannya bisa kayak ngejek. Karena saya nggak suka sama dia, ketika dia akan baik, ketika dia akan memperbaiki keadaan, dia puji dong supaya lebih baik. Karena saya masih sebel, saya dengar ngenyek nih ya, ngejek saya nih, nyindir saya. Bisa seperti itu. Pujian bisa menjadi umpatan dan ada rasa curiga. Dan biasanya orang yang seperti itu, konflik itu menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Menyelesaikan masalah dengan kekerasan itu artinya menyelesaikan masalah dengan masalah. Menyelesaikan masalah menimbulkan masalah baru. Biasanya kita kalau konflik suka begitu. Nah, ini yang saya ingin babarkan sekarang tentang KDRT, KTA, KTP. Hari ini saya akan membahaskan akibat konflik ini maka akan terjadilah kekerasan dalam rumah tangga, KDRT. KTA, kekerasan terhadap anak. KTP, kekerasan terhadap perempuan. Ini KTP, KDRT, dating violence ini sukar dideteksi. Anda melihat saya sehat. Apakah saya sehat seperti ini terbebas dari KDRT? Belum tentu. Apakah saya korban KDRT? Oh enggak lah, orang itu keras, cantik kok, pakai bulu matanya bulu mat anti badai. Kalau orang pakai bulu mata anti badai berarti dia sempet lah, dia banyak duit, dia bahagia. Orang dia pakai bulu mat anti badai, dia terbebas dari KDRT? Belum tentu. KTA, kita bisa loh menjadi pelaku kekerasan terhadap anak. KTP, pelaku kekerasan terhadap perempuan. Dating violence, kekerasan pada masa pacaran. Wih, pacarannya mesra banget. Beb, sini beb. Wih, jangan ke situ beb. Panas itu, sini aja beb. Wih, mesra banget nih. Apakah dia udah pasti terbebas dari dating violence? Belum tentu. Kenapa seperti itu? Karena dia tidak tahu, tidak mengerti bahwa yang dia lakukan itu adalah kekerasan. Dia pikir itulah memang cara yang wajar. Kalau misalnya pacarnya dipukul, pipinya, matanya biru, dia pikir biasa kok, mama saya aja biasa ditinju papa saya, wajar lah itu. Dia nggak tahu itu kekerasan, dia pikir itu hal yang wajar karena sudah dilakukan sering oleh orang tuanya. Nah, ini akibat konflik kita bisa menciptakan pelaku kekerasan. Kita bisa menjadi pelaku loh. Kita juga bisa menjadi korban. Sekarang mari kita bahas KDRT itu apa. Kenapa saya mau bahas di wihara? Karena ini sangat penting. Umat Buddha, Dharma itu anti kekerasan, benar nggak? Benar nggak? Dharma itu mengajarkan anti kekerasan. Nah, disinilah tempat yang cocok
untuk mensosialisasikan PKDRT, pencegahan kekerasan. Karena untuk mensosialisasikan pencegahan kekerasan itu tidak mudah. Kalau saya panggil, ibu-ibu, bapak-bapak besok kumpul ya, saya mau sosialisasikan PKDRT. Nggak ada yang mau datang tuh. Enggak lah, orang gua nggak suka ngegebuk bini gua kok. Enggak lah, orang suami gua sayang sama gua kok. Yang kemarin gua biru mah dia cemburu aja sama gua masih cakep kok. Dia masih sayang sama gua, gitu ya. Oke, next. Sekarang kita mulai dulu dari yang masa pacaran. Kekerasan masa pacaran atau dating violence. Ini perlu buat yang masih pacaran atau orang tua perlu mensosialisasikan kepada anaknya. Ya, sosialisasikan kepada anaknya. Apa aja bentuk dating violence? Kekerasan fisik, masih pacaran sudah memukul, menendang, menjambak, mendorong, menampar, menonjok, mencekik, menyundut rokok, memaksa kita ke tempat yang membahayakan. Itu kekerasan fisik pada masa pacaran. Orang kalau lagi masa pacaran itu semuanya indah. Dunia milik kita berdua. Kalau dikasih penjelasan nggak terima. Karena dia lagi falling in love. Manggilnya aja masih babe, babe. Ya. Nah, ini perlu kita sosialisasikan. Karena apa? Karena kalau masih pacaran sudah seperti itu, bagaimana nanti kalau sudah nikah? Ya, terus kekerasan seksual, rabaan, ciuman, sentuhan yang tidak kita kehendaki, pelecehan seksual, memaksa melakukan hubungan seksual. Ini tidak boleh. Kita ceritakan kepada anak kita supaya anak kita jangan jadi korban dan jangan jadi pelaku. Ya. Kekerasan emosional, menyebut dengan julukan yang bikin sakit hati, cemburu berlebihan serta memeras. Endut, pesek, sini sek. Ya kan, gue panggil pesek juga, gue kan sayang sama lu gara-gara peseknya, gitu. Ya, itu kekerasan. Sekarang pertanyaan saya, kalau misalnya punya pacar sering melakukan kekerasan, udah 3 kali pacaran, 3-tiganya melakukan kekerasan, ya udahlah saya terima, ini takdir saya kok. Buktinya saya udah 3 kali coba, begitu tuh semuanya, suka jambak saya, suka nyundut rokok, suka ngata-ngatain, udah takdir saya ini, udah nasib saya. Terus bagaimana dong? Mau dibuang pacarnya? Kalau kita ingin menghilangkan kekerasan, bukan orangnya yang dibuang, perilaku tidak baik yang dibuang. Boleh gak saya masih pacaran sama orang ini yang sering namparin saya? Boleh, tapi dengan catatan sosialisasikan kepada dia, ini kekerasan loh, gak boleh dilakukan, jangan dilakukan lagi. Dan ingat, jangan memberi peluang kepada makhluk lain untuk melakukan kekerasan. Saya kasih ilustrasi sedikit ya. Ada orang mabok, pulang ke rumah. Dia dalam keadaan mabok, dia emosi, minum di bar, mabok, pulang ke rumah, ketemu tong sampah. Karena dia emosi, dia mau tendang, mau mukul orang. Tong sampah ditendang gak? Ditendang sama dia, ditendang. Jalan lagi, dia ketemu polisi, ditendang gak polisinya? Ditendang? Enggak. Kenapa enggak? Dia ada rasa takut sama polisi kan? Dia pulang ke rumah, ada istrinya, aduh kok, iya kok, ampun kok, jangan pukul saya. Belum dipukul, kok iya ampun kok. Dipukul enggak? Dipukul. Kenapa seperti itu? Ya, karena takut. Ya, karena dia memposisikan dirinya layak menjadi korban. Ingat, jangan memposisikan kita layak menjadi korban. Itu peluang kepada dia untuk melakukan kejahatan. Ya, jadi ilustrasinya seperti itu. Ya, oke. Next. Apa saja bentuk KDRT? Di dalam KDRT, kekerasan fisik sampai menimbulkan rasa sakit, luka,
kekerasan psikis, ketakutan, akibatnya hilang percaya diri, hilang kemampuan untuk bertindak, tidak berdaya, dan penderitaan psikis berat. Terus kekerasan seksual, pemaksaan hubungan seksual, hubungan yang tidak wajar, terus pemaksaan hubungan dengan orang lain. Next. Nah, ini bentuk penelantaran anak. Jangan mengatakan kita ini orang yang berduit, tidak ada yang menelantarkan anak. Banyak kita lakukan itu tapi kita tidak sadar. Ya, lanjut. Penyebabnya apa sih? Nah, ini sebabnya ya. Gangguan emosi, terbiasa dengan kekerasan, trauma masa lalu. Gangguan emosi, karena kita terbiasa dengan kekerasan, selalu menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Mama saya sering tinju papa saya sering tinju mama saya. Jadi saya pikir itu biasa. Kan biasa dilakukan oleh mama papa, wajar toh? Nah, itulah kalau kita sering mewajarkan kekerasan dalam rumah tangga. Lalu trauma masa lalu. Nah, ini trauma masa lalu. Kalau saya sering melihat papa saya mukul mama saya. Walaupun saya laki-laki, saya tidak suka dengan laki-laki yang suka mukul perempuan. Walaupun tubuh saya laki-laki. Akibatnya tahu kan? Dia tidak suka dengan laki-laki. Walaupun tubuhnya laki-laki. Jadi dia menyangkal, saya lebih enak jadi perempuan. Walaupun tubuh saya laki-laki. Demikian pula sebaliknya. Ya. Terus kekerasan ekonomi, kebutuhan sandang pangan, biologis tak terpenuhi karena itu tidak dipenuhi dan tidak terpenuhi karena bencana alam, karena tidak dipenuhi juga bisa. Nah, ini faktor pendidikan penting, kebutuhan ke faktor ekonomi, pendidikan penting. Bagaimana satu keluarga, bukan satu keluarga ya, dua orang calon pengantin yang pendidikannya kurang, ketika dia sudah berumah tangga, dia tidak bisa mencari pekerjaan yang bisa benar-benar memenuhi kebutuhan ekonomi dia karena pendidikannya kurang. Nah, itu akan terjadi lingkaran kemiskinan terus-menerus. Penyebabnya apa? Penyebabnya yaitu karena dia miskin, tidur satu rumah, bapak emak di situ, anak di situ, anak melihat kegiatan orang tua yang seharusnya dia tidak boleh lihat. Sehingga masih muda ada timbul nafsunya. Kalau sudah masih muda timbul nafsunya, tidak menutup kemungkinan dia akan hamil duluan, lalu menikah. Jadi terjadilah lingkaran kemiskinan seperti itu, ya. Terus faktor politik, itu konflik senjata sehingga kita menjadi pengungsi. Ini bisa jadi KDRT. Yang paling penting pemahaman agama tentang gender dan makna perkawinan. Nah, pemahaman agama tentang gender ini, agama Buddha tidak memandang perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Agama Buddha tidak juga menyatakan laki-laki lebih berharga dari perempuan. Jadi Buddha mengatakan, jadi jangan anggap saya perempuan saya lebih hina, laki-laki lebih mulia. Buddha mengatakan hina atau mulianya seseorang bukan dari kelahirannya, tapi dari perbuatannya. Jadi jangan menganggap laki lebih penting, perempuan gak penting. Kalau kita punya tradisi zaman dulu, perempuan itu gak usah sekolah tinggi-tinggi, laki aja yang sekolah tinggi. Kenapa? Dia kan diambil orang nanti, nikah sama orang. Gak penting lah perempuan sekolah tinggi, yang penting dia bisa nyambel, bisa masak. Udah kawinin. Zaman saya dulu masih muda begitu. Perempuan gak boleh makan hati ayam. Loh, kenapa mama gak boleh makan hati ayam? Nanti kalau nikah pipinya pada biru loh, nggak cakep. Kenapa? Karena makanan yang enak buat laki aja. Kan laki-laki penerus keturunan marga, iya kan? Perempuan enggak. Perempuan tuh nggak boleh keluar depan pintu, berdiri depan pintu nggak boleh. Ya betul lah, memang laki perempuan juga nggak boleh berdiri depan pintu, orang mau lewat susah. Iya nggak? Tapi intinya perempuan tuh nggak boleh sering-sering keluar. Perempuan gak perlu disekolahin tinggi lah, orang nanti juga masuk dapur kok. Beda gak sih anak kita kalau sakit makan obat, satu hari makan obat batuk ya, satu hari 3 sendok, 1 hari 3 kali 1 sendok teh.
Beda nggak 1 hari 3 kali sama 3 hari 1 kali? Beda nggak? Kalau tuh anak sakit panas, bisa kejang-kejang dong. Perlu nggak perempuan pendidikan? Perlu. Buddha mengatakan perempuan itu tiang rumah tangga, ibu rumah tangga, tiang rumah tangga, sentral rumah tangga. Pendidikan anak tuh terutama didapat dari kaum wanita, baik dengan ibunya, neneknya, dengan pembantunya. Contohnya kalau yang mau paling gampang, kita tutup pintu kulkas pakai kaki deh coba. Bung. Anak kita kalau ketika berjalan dia tutup pintu kulkas pakai kaki. Dia pikir mama saya begitu kok. Popo aja tutup pintu kulkas pakai kaki. Bung. Itu caranya. Angkat telepon. Selamat pagi. Siapa? Mau ngomong sama siapa? Mainin nah gitu kan. Itu anak semua ngikut. Semua mengikut. Jadi jangan berpikiran ada diskriminasi gender dalam agama Buddha, enggak ada. Ya. Jadi itu penting, pemahaman gender dari agama. Nah, ini yang sering terjadi itu, saya boleh punya istri 4. Istri pertama, kedua, ketiga, biarpun menderita, kamu tetap istri saya. Nah, itu yang repot, ya. Terus makna perkawinan. Perkawinan itu bukan di tangan hansip. Perkawinan itu komitmen kedua belah pihak yang ingin hidup bersama. Nanti mungkin bimbingan perkawinan diajarin juga tentang perkawinan. Oke, lanjut. Nah, faktor sosial, budaya patriarkat yang seperti saya katakan tadi, lebih mementingkan laki-laki. Terus adat atau mitos. Nah, ntar dibahas tentang mitos. Perubahan tatanan sosial yang lebih ini next lagi. Lanjut aja. Nah, ini dampaknya. Sakit, cacat tubuh, gangguan emosi, pemarah, bingung, bisa bunuh diri. Terbiasa menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Terus penyimpangan seksual yang seperti saya katakan tadi, ketergantungan obat, takut nikah. Seperti contoh di Vietnam, saya pernah ke Vietnam, saya ingin memaparkan ini bukan ingin menjelekkan satu negara. Ketika saya conference di sana, International Conference on Buddhist Women, saya ingin berbicara, saya ingin tanya, tapi it's not polite ya to ask someone are you married or not gitu. Tapi nggak sopan kan? Ternyata mereka itu merdeka tahun 75. Orang yang umur yang lahir tahun 60-an itu tidak nikah. Kenapa tidak nikah? Ternyata dia mengatakan, saya percuma nikah karena saya nikah nanti dengan pasangan hidup yang terbiasa dari kecil membawa senjata. Terbiasa dari kecil menyelesaikan masalah dengan popor senjata, tahu popor senjata, ujungnya senjata, sehingga terbawa pada masa perkawinan. Jadi itu babak belur, mendingan saya nggak kawin. Dan buat apa Bu saya kawin katanya, lagi pula anak yang akan saya lahirkan cacat. Waktu itu ada Agent Orange. Agent Orange itu seperti jeruk bentuknya, itu senjata bahan kimia seperti jeruk, ditaruh di sawah atau di sungai, dia mengeluarkan bahan kimia ke padi atau ke air sehingga anak yang dikandungnya itu cacat. Atau orang yang minum itu sakit kanker ovarium, kanker paru-paru. Nah ini contoh ya kekejaman perang. Saya tidak mengatakan Vietnam jelek atau enggak. Ini contoh kenapa bisa terjadi kasus kekerasan. Oke, lanjut. Dampaknya itu kekerasan bertambah. Lihat aja orang sekarang buang bayi kayak buang ceker ayam. Buang bayi kayak buang ceker ayam. Mewajarkan kekerasan. Nah, generasi berikutnya ini yang sangat kita penting. Kita terbiasa menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Dengan suami biasa kita berantem di depan anak, anak pikir itu wajar. Ingat ya, kalau perempuan dipukul oleh laki-laki tidak perlu alat bantu, pakai tangan juga udah kelengker perempuan. Ditabokin udah diem gitu kan. Tapi kalau perempuan kesal sama laki-laki karena dia merasa dia lemah, dia perlu alat bantu, minimal kursi, balok. Lebih parah enggak? Lebih parah. Tapi laki-laki mau ngadu enggak? Enggak, ntar gue dikatain banci dong. Nah makan itu balok terus. Jadi kalau kita melaporkan ada kasus KDRT atau mencari perlindungan, terutama kepada rohaniwan dulu lah. Bukan berarti kita ingin, jangan deh gue gak mau laporin, ntar laki gue di penjara, ntar pasangan hidup gue hilang. Enggak, bukan orang yang dihilangkan, kekerasannya, tabiat buruk yang dihilangkan.
Jadi jangan berpikir laki-laki nggak mengalami kekerasan, bisa lebih parah. Saya tadi katakan minimal korsi, ya. Orang yang sering melakukan kekerasan itu sering bermasalah dengan hukum. Lanjut. Ini mitos yang salah. Saya tadi malam ditinju sama suami saya, matanya merah, biru. Artinya saya masih cantik, dia cemburu sama saya, bangga. Nah, itulah mitos yang salah. Kekerasan bukti cinta kasih. Cinta itu saling menyayangi, lembut, saling memahami, bukan memaksa, bukan menguasai. Mengontrol agar tunduk dan selalu menuruti kemauannya. Kamu kan perempuan, harus tunduk sama suami. Dipukul iya aja. Terus korban, saya melakukan kekerasan kepada kamu karena punya andil. Kamu yang mancing saya. Jadi saya pukul, kamu yang kepengen dipukul, bukan saya yang memukul kamu. Itu mitos yang salah. Lanjut. Terus, nah ini minta maaf dan tidak berjanji tidak mengulangi karena sudah aman. Oke, itu bagus, minta maaf, sudah aman. Tapi ingat, jangan dia melakukan kekerasan lagi. Biasanya kalau sudah melakukan kekerasan tuh mesra. Orang pikir kasus domestik itu kalau KDRT tabu untuk diungkapkan. Mengungkap kekerasan akan dicerai. Bukan kepengen orangnya yang dimusnahkan, orangnya yang dipisahkan, tapi kekerasannya. Ingat ya, ini KDRT bukan takdir. Saya udah takdir sering digebukin oleh suami saya. Yang laki, saya udah takdir biasa sering ketimpa bangku. Takdirlah saya ini gak bisa diubah. Enggak, itu bisa diubah. Ya, lanjut. Apa hak korban? Perlindungan dari keluarga, polisi, kejaksaan, dan pelayanan kesehatan. Yang paling penting adalah penanganan dari rohaniwan. Kalau kita rohaniwannya kebanyakan laki-laki. Ini maaf kalau ada Bante. Bante, saya ditinju Bante sama suami saya. Ya gimana saya mau nolongin kamu, saya gak pengalaman, saya jangan kawin. Saya mau cerita apa? Ya udah pulanglah, itu udah karmamu. Rohaniwan gak semuanya Bante. Bante juga sekarang udah canggih, sekolahnya tinggi-tinggi, ngerti. Rohaniwan gak semua Bante. Korban kekerasan paling merasa aman ketika berbicara di rumah ibadah. Kenapa? Karena dia merasa seiman dan dia merasa terlindungi. Ingat ya, mendengarkan orang menderita itu sudah mengambil sebagian penderitaannya. Baru mendengarkan. Kenapa ada orang yang sembahyang di depan altar merasa lebih lega? Karena dia sudah bisa mengemukakan apa yang menjadi ketidaknyamanan di dalam dirinya. Akhirnya dia bisa menyimpulkan sendiri, oh iya kalau gitu besok saya gak mau begini lagi deh supaya gak begini-begini. Ya, mendengarkan. Kalau kita ke dokter, ada dokter yang baru kita cerita, dok ini pegel dok, ini sakit dok ini. Dokter dengar, iya, belum tebus obatnya kayaknya udah baik loh. Ada yang bilang, dok ini, udahlah nih makan sehari 3 kali, udah. Tambah sakit saya keluar dari dokter begituan. Iya kan, mendengarkan penderitaan orang sudah mengambil sebagian dari penderitaannya. Makanya itu rumah ibadah adalah tempat yang sangat baik untuk penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Kan ada pandita juga, iya kan? Nah, oke, lanjut. Terus jangan sampai, ini pernah terjadi di Indonesia Timur, saya pernah lihat korbannya. Korban karena mengaku akan mendapatkan bimbingan rohani, dipaksa untuk mengakui salah, saya yang salah. Karena pelaku kekerasan itu adalah orang terkenal. Kamu mesti ngaku salah, dia orang terkenal, dia donatur loh di rumah ibadah ini. Kamu masih mau ke sini? Nah, korban dipaksa untuk mengaku bersalah agar bisa diterima untuk beribadah selanjutnya di rumah ibadah. Ini sangat menyedihkan. Seharusnya agama itu memberi perlindungan kepada korban kekerasan. Agama itu anti kekerasan. Tapi kalau seperti ini,
agama menjadi pelaku kekerasan, atau tegasnya pelaku kekerasan mengatasnamakan agama, membela agama. Agama enggak perlu dibela, agama enggak salah. Yang salah orang yang salah kan yang perlu dibela. Agama tuh enggak salah. Jadi ingat, agama Buddha anti kekerasan. Lanjut. Nah, apa sih kendalanya kalau menghapus KDRT? Kendalanya itu dibilang aib, takut dicerai. Banyak orang menarik laporannya karena nanti tambah sulit. Pemahaman agama, kekerasan dilakukan oleh orang terdekat termasuk rohaniwan itu sukar dideteksi. Kekerasan yang dilakukan oleh orang terdekat itu sukar dideteksi, apalagi dia sering ketemu. KTA itu terutama dilakukan oleh bapaknya, ibunya, pamannya. Dia udah terbiasa menerima, apalagi orang itu sering ketemu. Itu sukar dideteksi, dia nggak mau cerita si anak. Ya, peran instansi pemerintah ini perlu. Lanjut. Nah, mulailah kalau misalnya pernah mengalami kekerasan, pernah melakukan kekerasan, mulailah dengan lembaran baru, yaitu ciptakan lingkungan aman yang penuh kasih. Di keluarga itu ciptakan lingkungan aman. Jangan di keluarga cembetut aja, tapi kalau di medsos ngomong, "Hai, Say, selamat pagi. Semoga selalu sehat." Tapi di rumah mau makan kayak mau enggak, kan tuh ada kompor sendiri. Makanan ada, masak sendiri sono. Orang lain disiapin supaya sehat, tapi di rumah enggak dibikin supaya sehat. Ya, yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh. Jadi ciptakan lingkungan di rumah yang penuh kasih. Kasih contoh perilaku yang baik. Kita kasih contoh perilaku yang baik di dalam keluarga kita, terutama orang tua. Ya, memberikan dorongan atau motivasi. Ya, kita kalau dibeliin pepaya oleh pasangan hidup kita, Pak, terima kasih ya Pak, pepayanya bagus loh. Gitu. Beli di mana nih bagus, gitu kan? Papa juga, Ma, waduh enak nih, sop makannya anget-anget lebih enak nih. Itu pujian. Pujian perlu nggak? Jangan kalau udah kawin nggak perlu pujian. Waktu pacaran aja muji-muji. Pujian itu bisa memberi motivasi loh, memberi rasa sayang, memberi rasa aman, ya. Terus latih keterampilan untuk mengelola konflik dan mengembangkan relasi. Kita melatih keterampilan untuk mengembangkan konflik dengan cara damai. Ini ada triknya ya, dengan cara damai. Jadi konflik tidak harus masalah diselesaikan dengan kekerasan. Ya, saya kira cukup sampai sini karena saya cepet-cepet waktunya juga ini. Mungkin ada session tanya jawab. Oh ya, ada. Oke, silakan. Beberapa umat kami beri kesempatan untuk bertanya, hanya 1-2 orang saja. Ada yang ingin bertanya? Silakan yang ingin bertanya, atau mungkin saya membabarkannya terlalu cepat jadi nggak ada yang kagak ngerti. Atau mau sharing silakan. Yang bertanya tentang KDRT bukan menjadi korban ya. Orang kalau tentang KDRT ini ketika saya sosialisasi di tempat lain nggak ada yang mau nanya. Begitu tanya dibilang pengalaman pribadi ya enggak lah. Ini disosialisasikan bukan berarti Anda ini semua korban, bukan pelaku. Saya berharap Anda semua ini bisa mensosialisasikan lagi, minimal kepada anak, supaya tidak ada dating violence. Ya, oke silakan kalau ingin bertanya. Ya, begitulah memang pengalaman. Kalau sosialisasi KDRT itu nggak ada yang nanya. Kalau saya sosialisasi di remaja,
Ada yang nanya, Bu saya mau nanya, ada yang nyeletuk. Pengalaman pribadi ya. Nggak ada lagi yang nanya. Oke, kalau misalnya udah selesai, oke. Parita penutup ya. Terima kasih kepada Upasika Pandita Metasuri Citradi atas sharing dharma yang telah diberikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kini, marilah kita melakukan kebajikan dengan berdana untuk kepentingan dharma, seraya menyanyikan lagu Dana Paramita. Umat bisa menyalurkan dana melalui scan kode QRIS atau ke kantong dana yang telah disediakan. Terima kasih atas dana yang telah diberikan. Semoga bermanfaat bagi perkembangan Buddha, Dharma, dan Sangha. Selanjutnya, kita akan mendengarkan persembahan lagu yang akan dibawakan oleh tim kesenian. Kepada tim kesenian, kami persilakan. Namo Sahyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya UPK dari tim kesenian yang hari ini akan menemani teman-teman semua untuk bernyanyi. Hari ini aku akan membawakan lagu berjudul Saat Memberi Saat Menerima. Mungkin buat teman-teman sedang yang tahu lagunya, boleh kita nyanyi bareng-bareng.
Kini kita akan mendengarkan sedikit pengumuman. Beberapa pengumuman yang akan disampaikan minggu ini. Yang pertama, dibuka kelas yoga pagi dan malam. Untuk informasi dan pendaftaran bisa menghubungi kontak person yang tertera di poster. Kedua, malam pengagungan Bodhisatwa Avalokiteswara bersama kita hadir dan bersukacita mengagungkan Bodhisatwa Avalokiteswara pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 pukul 15.30 sampai selesai. Lokasi di Grand Ballroom Integrity Convention Center, lantai 10, Kemayoran, Jakarta Pusat. Undangan dapat diperoleh di front desk Wihara Ekayana Serpong. Yang ketiga, Ekayana Peduli mengajak para sahabat untuk mengikuti pelaksanaan pembagian baksos dan pemeriksaan kesehatan pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 pukul 7 pagi sampai 2 siang berangkat di Wihara Ekayana Serpong ke Cetia Bunga Teratai. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Ekayana Peduli di nomor 0852 1152 5281. Selanjutnya, Ekayana Peduli dan Wihara Ekayana Serpong mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari sedharma untuk mengikuti kegiatan donor darah yang akan diselenggarakan pada hari Minggu 6 Agustus 2023 pukul 9 pagi sampai 12 siang di Wihara Ekayana Serpong. Bapak Ibu diharapkan dapat mengisi formulir pendaftaran melalui link yang tertera di poster atau di sosmednya Ekayana Serpong. Terima kasih. Saudara-saudari dalam Dharma, hari ini kita akan melimpahkan jasa kebajikan kita kepada Mendiang Eri Mardiana Budi Dharma, Mendiang Teo Seng Tai, Mendiang Chua Leong San, dan Mendiang Chu Cui Lien. Pembacaan pelimpahan jasa akan dibacakan setelah Cirang Rakantu Wihara Ekayana Serpong. Eta Wata halaman 40. Sebanyak jasa, marilah kita menyalurkan jasa-jasa kebajikan yang telah kita peroleh kepada semua makhluk yang membutuhkannya. Eta Wata Ceameri Sambatang Punya Sampadang Sabe Dewa Anumodantu Sabah Sampati Sidia Eta Wata Ceamheri Sambatang Punya Sampadang Sabe Buta Numondantu Sabah Sampati Sidia Eta Wata Ceamheri Sambatang Punya Sampadang Sabe Satta Numodantu Sabah Sampati Sidia Akasata Cebu Mata Dewa Nagama Idika Punyantang Anumoditwa Cirang Rangkantu Lokasati Akasata Cebu Mata Dewa
nagama idika punyantang anu moditua cirang rangkantu Indonesia idang wonyatinang hotu sukita hontunya tayo idang wonyatinang hontu sukita hontunya tayo idang wonyatinang hontu sukita hontunya tayo dewa wasatu kalena sasa sampati hotu ce pito bawatu loko ceraja bawatu damiko akasata cebu mata dewa nagama idika punyantang anu moditua cirang rangkantu wihara ekayana serpong akasata cebu mata dewa nagama idika punyantang anu moditua cirang rangkantu mendiang eri mardiana budi dharma mendiang tio sentai mendiang cualyongsan mendiang cucuan akasata cebu mata dewa nagama idika punyantang anu moditua cirang rangkantu sasanang akasata cebu mata dewa nagama idika punyantang anu moditua cirang rangkantu desanang akasata cebu mata dewa nagama idika punyantang anu moditua cirang rangkantu no guru akasata cebu mata dewa nagama idika punyantang anu moditua cirang rangkantu mangparampi sadu sadu sadu. Umat dipersilakan berlutut dan bersikap anjali. Nama Karagata, halaman 9. Syair penghormatan. Bagawa yang maha suci telah mencapai penerangan sempurna. Dharma telah dibabarkan dengan sempurna oleh Bagawa. Sangga siswa Bagawa berperilaku baik. Di hadapan Buddha, Dharma, dan Sangga, aku bersujud. Arahang sama sambuddha bhagawa Buddhang bhagawantang adiwadena
Budaya. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Namo Damai. Supatipano Bhagavato Sawaka Sanggo Sanghang Namami. Namo Sanghaya. Sabo Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Puja bakti selesai. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Budaya.